Udah siap? Halo Beli Ketut, Om Swastiastu. Om Swastiastu Bapak, selamat Nah, malam. malam sehat ya. Wah, di Bali berarti sudah 1 jam lebih cepat, berarti udah jam 8 lewat ya Beli ya? Sudah ya Pak ya, lewat 19 Ya, menitan. baik. Beli, kita mau bincang-bincang. Sebelumnya Beli Ketut saya kenalkan dulu ke penontonnya YouTube saya ini ya. Ya. Namanya Sobat Seno, para penontonnya, para viewers. Sobat Seno, kita istimewa sekali malam ini kedatangan tamu yang saya agungkan, saya hormati, Ketut Budiarse. Beli Ketut, Ya. kalau di Bali itu Beli itu kakak ya, abang laki-laki ya. Ya. Beli Ketut ini berada di Bali, tepatnya di mana Beli kota tinggalnya? Di Desa Kedawatan Ubud, Gianyar, Bali. Ya, Gianyar, Bali. Beli Ya. Ketut ini adalah pelukis di Bali. Dan kita sama tahu bahwa karena pandemi ada pembatasan kunjungan wisata, akibatnya Bali sepi gitu ya Ketut ya, ya Beli ya. 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 Dan luar biasa dalam situasi seperti ini, Beli Ketut kemudian memutar otak untuk berganti bisnis gitu ya Beli ya, luar Ya. biasa. Nah kita mau bincang-bincang, mula-mula cerita dulu tentang lukisannya nih Beli. Beli sudah berapa Ya. lama melukis Beli? Bukan hanya melukis ya, Beli juga suka bikin pernik-pernik juga ya. 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 Nah, Ya. yang mana mau diceritakan dulu nih? Silakan, Beli Ketut. Mau kenalan dulu ya, lebih tentang keluarga sedikit ya, bisa ya. Boleh, bebas. Ini santai. Ya. Nah, saya anak nomor 4, nama saya Ketut Budiarsa. Salam Ya, kenal buat semua penonton ya. ya. Saya saudara 6, yang nomor 1 dan nomor 2 itu perempuan, kemudian 4 dari kami cowok atau laki-laki, kemudian dari 4 laki-laki ini 3 yang disabilitas, ya Oh, itu saya, ya. Kemudian adik saya lagi 1 yang nomor 5, kemudian adik nomor 6 itu biasa normal seperti itu. Dan status saya sudah nikah dan istri saya juga disabilitas polio gitu. Itu oh, dari aduh. ya. Jadi saya di rumah berempat memakai kursi roda istilahnya ya. Yang mengalami difabel ya orang Bali, different Difabel. atau kemampuan dengan yang lain ya seperti itu ya Pak ya. Hmm. Oke, saya lanjut Pak ya. Ya sebentar Beli, supaya jelas berempat tadi berarti di rumah ada Beli, ada istri, ada anak. Satu lagi siapa Beli? Itu orang tua juga masih, keduanya bapak ibu masih, kemudian Ya. saudara-saudara semua tinggal di rumah, kemudian ada 2 keponakan juga di rumah, cowok semuanya, kemudian anak saya juga Putu Agus Pudika Dharma itu baru umur 15 bulan. 15 bulan, berarti rame dong di rumahnya, bukan 4 ya, lebih dari 4 tadi ya Beli ya. Karena ada orang Apalagi tua. kecil-kecil itu baru belajar merangkak, baru suka ngambil-ngambil sesuatu, jadi sangat ramai sekali ya orang tuanya, jadi kesibukan untuk memantau. Iya, baik, Bli. Ya, silakan dilanjutkan ceritanya, Bli. Ini sekeluarga ini pasti punya bakat seni ya. Ya. Gimana, Bli, memulainya nih? Dari yang tadi saya sampaikan 4 laki-laki ini, keempatnya ini pelukis dan memang 3 dari kami yang disabilitas itu yang kami sebut Three Brothers plus One. Jadi 3 dengan ya. Kemudian yang 1 plus ya biasa. Artinya ketika kami pameran, kami awal melukisnya itu dari tahun 2000. Mungkin sudah saya sendiri mungkin sekitaran umur 17 tahun waktu itu. Kemudian karena dulu waktu kecil cita-cita kepingin sekolah tidak terwujud karena mungkin ada beberapa halangan karena sedikit tidak bisa mengikuti olahraga katanya, jadi kurang mendapatkan kesempatan untuk sekolah. Kemudian impiannya terwujud tahun 97, kemudian di sekolah
orang asing gitu. Kemudian Ya. kami disitulah banyak anak-anak seniman yang ikut sekolah di sana. Kebetulan dari ibu dari anak yang bersekolah di sana memang tertarik untuk apa namanya sharing skillnya dengan kami Three Brothers. Kemudian ya dari situlah tahun 2000-an itu Ya. kita baru belajar orat-oret ya, istilahnya baru Keren ya. belajar ya mesin tangan seperti itu. Kemudian diberikan support oleh si pelukis itu bahwa semua orang pasti bisa kan seperti itu. Kemudian ajari datang ke rumah, kemudian ya mungkin bisa dibilang kita karena baru memulai agak sedikit malas-malas begitu. Padahal orang asing juga yang orang apa namanya orang Itali juga datang ke rumah berdua mengajar, kemudian dari Jawa juga pelukis dari Jawa ngumpul-ngumpul tiap minggu di rumah. Oh. Itu kemudian tahun Ya. 2000 orang yang kita paling apa namanya bisa dibilang ibu kedua dari kami yaitu guru pelukis itu. Ya. Beliaunya terkena kanker, kemudian beliau mencoba operasi di Bangkok tetapi tidak berhasil, kemudian beliau meninggal. Dari rasa sedih itulah kami ingin mengenang teknik-teknik yang pernah diajarkan kepada kami Three Brothers. Kemudian kami mencoba untuk memamerkan apa yang sudah pernah kami pelajari. Kemudian kami lukis di kanvas dan beberapa waktu itu sekitaran saya sendiri lebih dari 15 lukisan waktu itu punya dan berencana untuk pameran untuk mengenang jasanya guru lukis kami. Kan seperti itu. Ya. Ya, dan kebetulan lah ada sebuah restoran yang menerima apa namanya lukisan kami dan diberikan kesempatan kami berpameran. Kemudian juga kenalan juga dengan Ibu Kartika Apandi waktu masih. Oh, Bu Kartika ya. Nah, kemudian karena kami senang sekali mendapatkan kesempatan untuk pameran, kami kontak ketika Mami tolong datang ke Bali nanti opening ya. Ini kami pameran pertama kami di Ubud gitu. Bu Kartikanya Baik, terbang nih ya dari Jogja ya. ya datang dari Jogja. Kemudian spesial untuk membuka pameran kami di sanalah banyak yang dari wartawan, dari para pengamat seni juga datang untuk mengamati hasil karya kami dan cukup mendapatkan respon baik dari para seniman dan kebetulan waktu itu juga ada beberapa yang terjual jadi menambah motivasi kami untuk melukis seperti itu. Nah, sampai situ dulu beli. Kalau waktu itu terjual, sampai seberapa mahal lukisannya beli Ketut ini? Atau lukisannya Three Brothers plus one tadi? Nah, waktu itu kan kalau kita mencoba mematok lukisannya bisa dibilang karena kita belajar dari seniman yang top, bisa bilang begitu. Kemudian harga lukisnya coba kita juga angkat yang supaya top juga begitu. Iya. Ukuran ya 50, 50, 60 itu kami coba patok dengan harga 3 sampai 4 juta dan waktu itu laku terjual sekitar berapa ya 3 ya dari kami itu bisa menjual 3 dari lukisan kami pada saat pameran itu. Jadi ya lumayan lah untuk ya lumayan ya. Ya modal untuk beli warna karena ketika kita mendapatkan sesuatu kemudian tentunya pasti akan membeli alat-alat yang mendukung semangat kita untuk berkarya itulah. Jadi masuklah uang sekitar 10 sampai 12 juta ya beli di tahun itu ya. Pada saat pameran tadi di restoran. Namanya keren banget nih, apa Three Brothers plus one. Artinya masing-masing melukis sendiri-sendiri atau sebuah lukisan dikerjakan rame-rame beli. Maksudnya gimana nih Three Brothers plus one?
Three Brothers Plus One ini hanya kami memakai untuk bersaudara kan, tapi Ya. dari segi dan kami beda-beda. Oh, Tapi masing-masing. ya, teknik sama, cuman goresan mungkin dari idenya itu ada perbedaan-perbedaan di antara kami berempat seperti itu. Oh Dan ya. juga ya masing-masing saya juga mencoba untuk memberikan istilahnya stempel dari diri apa yang memang menjadi karakteristik saya dibandingkan dengan kakak dan adik-adik pun begitu juga ingin membedakan sedikit dari karyanya masing-masing seperti itu ya. Mungkin Oh. nanti Bapak kalau suatu saat nanti kita bisa ngobrol lagi, nanti saya lebih bisa terangkan lebih detail lagi tentang perbedaan kami dengan yang saudara ya. Ya, ini Sobat Seno sayangnya lukisan-lukisan Beli Ketut dan Brothers-nya ini ada disimpan di galeri ya, Beli ya. Jadi nggak bisa kita lihat. Punya saya di depan. Jadi kalau hari ini saya kan supaya ruangan yang lebih tenang. Ya, Cuman untuk kalau di depan rekaman ya. ya. Baik, Bli, sebelum jauh ngobrol tentang lukisan dan bisnis tambahannya tentang keripik, tadi Bli mau kenalin kakaknya katanya. Boleh dipanggil Ya. sebentar? Mas JP, Mas yuk. JP, wah. Gak apa-apa gabung. Nah, Bli situ aja cukup. Op. Nah, biar kameranya masih terlihat. Mana nih, Halo. Mas? Halo. Kenapa dipanggilnya JP? Nama gaul nih, Bli JP. Jadi Bli JP. Main aku mau maju. Ya, bisa agak merapat. Nah, kelihatan. Ya. Om Swastiastu, Bli JP. Coba dijelaskan kok namanya JP. Apa singkatan apa ini? JP. Apa JP-nya itu? JP itu apa? Ya. Jaya Prana. Aduh, ini karena sinyal ya. Jaya Prana. Prana. Jaya. Jaya Prana. Oh, itu nama bagus itu. Jaya Prana artinya ya. berat nih. Jadi JP ini kakaknya langsung dari Beli Ketut. Ya, satu di antara tiga itu ya tadi ya. Salah satu brother. Ya. Nah, masih melukis nggak Beli JP sekarang ini? Sekarang nggak, karena kopi. Nggak ada lukisan. Jadi udah nggak melukis lagi. Ada apa tadi? COVID. Ya, karena situasi kan masih sepi gitu, jadi istirahat. Ya. Istirahat untuk melukis ya. Oh baik deh. Okay. Baik, terima kasih. Itu tadi Bli Jaya Prana, kalau bahasa Jakartanya Bang Jaya. Nah, Bli Ketut, saya sempat melihat beberapa lukisannya Bli di Instagram. Saya ini awam dalam memahami lukisan. Sebetulnya alirannya apa itu? Agak abstrak ya. Malah agak kesan magis gitu. Betul ya, Bli? Iya. Ya. Karena saya juga senang sedikit, ya mungkin bisa dibilang spiritual, walaupun saya bukan orang spiritual, tapi senang ya dengan hal-hal spiritual gitu. Dan gaya lukisannya itu, kalau guru lukis saya itu kan memang fantasi ya, kemudian saya fantasi ya, jadi bebas mau melukis apa dengan mengisi apa itu dengan fantasi saya sendirilah gitu. Dengan ya simbol-simbol warna yang tentunya sedikit ada pengaruhnya dari kebudayaan Bali lah gitu. Ya. Ini Bli, walaupun tidak bisa kita perlihatkan sekarang lukisannya, Bli bisa cerita salah satu saja apa yang pernah Bli lukis dan itu menggambarkan apa sebetulnya. Ya. Hari ini karena lukisannya kan agak sedikit besar ya gitu. Ya. Mungkin lain kali saya bawa, dan ada salah satu yang memang menjadi salah satu favorit saya. Kemudian itu ceritain tuh. Sebuah lukisan saya lubangi kanvasnya berbentuk jantung ya. Tapi saya tidak robek ya, artinya saya lagi
membingkai jantungnya itu dengan peralatan supaya tidak robek, artinya itu tetap lubang besar. Di situ simbol yang mau saya tonjolkan itu jujur. Jujur. Apa yang Bapak lihat dari depan, di belakang kelihatan sama seperti itu. Jadinya tanpa membohongi, itu maksudnya kan. Iya, iya. Kemudian ada sebuah tangan memegang tubuh yang mirip dengan kondisi saya. Kemudian ada cahaya matahari, kemudian dengan banyak wajah-wajah datang dari atas, kemudian ada segitiga dan angka 1 kan. Angka 1 ini dia simbolkan, saya pribadi menyimbolkan bahwa itu Tuhan Esa kan, 1. Kemudian segitiganya adalah simbol dari lahir, hidup dan mati kan. Kemudian dari wajah-wajah itu kan ada berbagai warna, kemudian saya ibaratkan manifestasi Tuhan dalam wujudnya sebagai fungsinya. Kemudian dari tubuh yang tadi digenggam oleh tangan ini, saya mau menceritakan bahwa apapun kondisi tubuh yang beliau berikan, itu tak lain adalah tugas dari Sang Pencipta yang harus saya jalankan dan syukuri apa yang beliau berikan kepada saya, dan saya harus menyelesaikan tugas itu dengan sebaik mungkin, dan bagaimana caranya agar Tuhan bisa tersenyum dengan apa yang beliau titipkan kepada saya. Itu yang mau saya sampaikan di dalam lukisan saya itu. Oh, dalam bener, Bli. Saya coba terjemahkan dengan bahasa milenial nih. Nah, Sobat Seno tuh, lukisannya Bli Ketut ini sangat filosofis ya. Jadi kita sebagai manusia bertindak dan berbuatlah jujur, digambarkan dengan hati tadi ya. Dan lebih jauh dari itu, jangan bersikap munafik, karena apa yang dikatakan harus dibuktikan dengan perbuatan, gitu ya, Bli? Ya, nah, yang kedua kan memang atas takdir Tuhan lah bahwa kita itu lahir, hidup, dan mati di dunia, walaupun diberikan ketidaksempurnaan dalam tubuh kita, tetap harus kita syukuri, betul ya, Bli Ketut ya? Ibarat itu tugas pun kondisi kan, betul. Tugas mewarnai kehidupan ya. Artinya kalau semuanya sama, di kehidupan kan hambar, ibarat sayur tanpa garam. Tapi kalau ini ada pembeda-pembeda, inilah yang menjadi keindahan, walaupun yang kadang-kadang yang mewarnai di posisi yang mungkin tidak diinginkan, tetapi itulah bagian dari keindahan, mungkin seperti itu. Yang jadi apapun di bagian manapun yang saya dapatkan, oke, saya terima dan syukuri, dan karena hidup juga tidak abadi, jadi kita akan berulang lagi untuk mempelajari kehidupan berikutnya. Itu dalam benak saya gitu. Setuju, Bli, betul. Karena kita bisa bayangkan kalau sebuah rumah semuanya terdiri dari unsur pasir semua, nggak bisa berdiri. Harus ada unsur kaca, ada kayu, ada batu, ada besi gitu, Bli ya. Perbedaan itulah yang membentuk kesatuan. Ini dalam bener nih, Bli nih, luar biasa. Baik. Nah, Bli, kan ini pandemi di Indonesia mulai masuk Maret 2020 ya. Dimulai dengan 1 kasus di Depok, dan akhirnya sampai berita terakhir kemarin saya lihat 2 juta orang sudah kena pandemi. Ekonomi merosot, wisatawan merosot. Jadi sejak Maret 2020 sama sekali lukisan Bli belum terjual, atau tetap terjual cuma 1-2 atau gimana, Bli? Sejak pandemi ini. Sejak pandemi, mungkin saya pertama-tama kita berdoa mudah-mudahan situasi ini akan cepat berlalu. Kemudian ya, karena salah satu juga tugas dari, mungkin pertama kali juga saya bilang COVID ya seperti itu, karena di Facebook dan di Instagram saya juga tidak pernah saya menyebut pandemi atau COVID sekalipun, karena kalau saya feeling sendiri itu sebuah tugas juga dari yang
COVID untuk menjadi bagian dari bab dari kehidupan untuk zaman sekarang ini. Jadi mempunyai tugas masing-masing. Mudah-mudahan kita tidak dipertemukan lah oleh di dalam bab itu gitu. Itu aja yang saya berharap ini akan cepat berlalu, dan yang mengalami musibah itu mudah-mudahan beliau memberikan suatu imbalan atau surga bagi yang meninggal, kemudian yang masih sakit atau dalam masa pengobatan diberikan cepat sembuh seperti itu. Itu yang mungkin sebelum saya lebih lanjut untuk ke ke bisnis kritik kan. Ya, amin. Ya. Amin. Dari tahun 2020 ya, karena saya sudah mulai ada anak ya. 12 April 2020, kemudian juga situasi pandemi yang begitu melanda pariwisata Bali sampai mungkin bisa dibilang ekonomi macet total ya, apalagi di bidang seni, karena seni kan erat sekali hubungannya dengan pariwisata kan. Betul. Jadi yang berhubungan dengan pariwisata, seni, dan beberapa usaha di Bali itu ya bisa dibilang lumpuh. Dari situ saya juga istilahnya menggenggam dua beban ya, tapi bukan maksudnya beban tanggung jawab ya. Tanggung jawab ya. Sudah menikah, kemudian ada anak, kemudian harus menghidupi keluarga. Nah, di situ kita melihat untuk seni seperti tadi saya bilang kayaknya belum memungkinkan, walaupun satu bisa terjual, tetapi menunggu terjual berikutnya itu susah sekali. Kemudian dari situ saya ngobrol dengan istri, bagaimana ya kita caranya agar bisa juga tetap bertahan dan bisa menghidupi kebutuhan si kecil, terutama kalau saya sih karena vegetarian tidak makan daging, jadi tidak butuh yang enak-enak, tapi saya inginnya vegetarian ya, luar biasa. Oke, lanjutkan Bi. Ya, kemudian bagaimana caranya untuk memberikan makanan sehat buat si kecil, dan juga tanggung jawab saya sebagai seorang suami. Itu yang menjadi saya harus berpikir agar bisa membuka suatu lapangan pekerjaan baru selain seni ya. Ya. Saya juga kan dari melukis, kemudian juga bikin kerajinan gelang, kalung, anting, itu kan juga berhubungan dengan pariwisata, juga agak sedikit jeblok juga, karena menggunakan tamu asing juga. Itu tidak bisa juga harapkan terlalu banyak, tapi walaupun ada beberapa juga yang laku, tapi tidak bisa untuk secara rutin gitu. Jadi kepikiranlah untuk melanjutkan usaha dari orang tua saya atau bapak ya, ibu, bapak dan ibu kan jual dari saya belum lahir memang sudah jualan, ibaratnya dagang asongan, kemudian bikin keripik dari singkong, dan juga bikin keripik dari talas, dan dijual ke sekolah sambil berjalan kaki dari Desa Kedewatan sampai Kota Ubud. Itu kurang lebih jaraknya 5 km bolak-balik itu tiap hari situ. Dari situlah inspirasi saya, kenapa kita tidak kembangkan usaha orang tua situasi seperti sekarang ini, karena untuk situasi sekarang cocoknya untuk makanan kan itu. Kemudian dari situ saya ngobrol sama istri, bilang ayo kita bikin keripik. Kebetulan saya sendiri aktiflah di beberapa grup sosial media, dan bisa nanti kita posting di grup-grup itu gitu. Saya bilang seperti itu sama istri, kemudian istri bilang ayo kita coba, apa salahnya kita mencoba. Kalau sudah diberi semangat oleh istri kan pastinya sama semangat gitu. Jadi kan ada seorang pria akan lebih kuat kalau ada yang mendampingi. Ya, ada wanita di belakangnya. Ya, kemudian dari situ saya ngobrol sama
keluarga juga bilang bahwa saya mau lanjutkan usaha Bapak. Kemudian semua saudara bilang, ayo kita coba. Dari situ dah cari hari ini. Kemudian 30 Mei 2000 baru memulai ya. Baru memulai coba beli sekitaran 3 kilo singkong, kemudian kita coba, kemudian baru saya bungkus. Kalau gini juga bungkusnya mau harga berapa kan gitu, saudara dan istri juga tanya. Kalau jual 1.000-an atau 2.000-an ini akan capek sekali kerjanya. Bagaimana kalau kita bungkusnya besarin aja sekalian supaya bisa kita kalkulasi nanti berapa untung dan ruginya kalau kita untuk menjalankan bisnis ini, karena kita tidak ingin hanya ibaratnya hanya baru mulai boom kemudian layu lagi, jangan sampai seperti itu. Kita akan konsisten ini menjalankan ini, dan kemasannya pun juga nanti kita pikirkan. Tapi untuk sekarang kita bungkus saja dengan sekitaran 100 gram per bungkus, kemudian kita patok harga 10.000 gitu. Kemudian apa enggak kemahalan? Menurut saya, menurut feeling saya ini tidak kemahalan. Saya bilang begitu karena mungkin itu perasaan saya bilang kayaknya itu akan laku. Saya bilang oke, coba. Akhirnya diposting, baru dapat 7 bungkus, langsung posting, sudah banjir, sudah habis itu dalam banjir peminat ya. Ya, baru 30 menit semua sudah diorder, kemudian saya bawa langsung keliling, dibonceng sama keponakan, kemudian saya langsung mengantar ke orang pelanggan-pelanggan itu. Kemudian banjir lagi di inbox, kemudian langsung di komentar itu bilang saya mau order 20, ada yang order 30, 10, kalau di total sampai 75 bungkus dalam waktu sejam itu diorder. Waduh, ini selain kita bahagia mendapatkan orderan yang ya bisa dibilang lumayan ya. Dengan situasi itu, kemudian dapat orderan banyak, tapi kendalanya ya juga lumayan berpikir ya, karena kita repot ya. Kemudian penggorengan masih yang dapur biasa. Untuk menggoreng 75 bungkus dengan berat 100 gram itu dikali 75 berapa kilo jadinya singkong yang akan selesaikan dalam waktu sehari. Itu yang membuat kemudian potongnya pun masih manual. Kayak dengan pisau, ibu juga motong, kakak, adik, kemudian ipar, semuanya kayak bagaimana ya, satu tim yang besar bekerja bersama, kemudian campur bumbu dan lain sebagainya itu. Dan kita syukur sampai lembur sampai jam 10 malam dari pagi mampu diselesaikan 75 bungkus itu, dan besoknya siap diantar, kemudian berlanjut lagi seperti itu selama bisa dibilang waktu itu lumayan lah, artinya tiap hari itu ada seperti itu. Cuman dari situ saya juga tidak mau terlalu berbangga juga. Saya minta dari pelanggan-pelanggan itu mohon masukannya apa yang misalnya yang perlu kami perbaiki. Dan ada beberapa yang juga walaupun beliaunya agak sedikit sungkan juga menyampaikan, tapi saya minta dengan mohon agar diberikan masukan supaya tahu kekurangannya. Akhirnya beliau bilang mohon maaf sekali Pak, itu bukan enak sekali ini singkongnya cuman sedikit keras ya Pak Dut gitu. Nah, di situ kan saya sebenarnya mau mencari pelajaran untuk singkongnya itu lebih renyah kan itu, tapi karena dari awal kan belum bisa, kemudian apalagi potongannya dengan pisau manual
Jadi ada yang tebal, tipis, tidak rata. Jadi ya, pasti di situ akan menemukan beberapa kendala di apa namanya di kerenyahan dari keripiknya kan itu. Nah, sudah dipelajari itu lama sekali. Setelah itu kita mencoba untuk mencari mesin pemotong supaya lebih gampang, lebih cepat kerjanya, supaya tidak pegal keluarga untuk motong itu. Akhirnya lagi dapat informasi bahwa ada mesin pemotong. Nah, kita dapat mesin pemotong, cuman terlalu tipis, kemudian belum disetel juga. Wah, lagi pokoknya bisa saya cerita banyak ya mengenai kendalanya. Apa waktunya ada batas tak? Ya, sebentar, Bi. Tenang, kalau soal waktu kita santai. Saya, Beli ini semangat sekali bercita. Tarik napas dulu, Beli. Nah, Sobat Seno penasaran nih. Boleh nggak dikasih lihat dulu? Apa? Keripiknya. Nah, kayak apa? Ya. Kalau ini keripik singkong yang warna kuning ya. Keripik Singkong atau ya. bahasanya kasapa. Kasapa ya. Ya. Itu keripik Ini singkong. Ya, dan kemudian ini keripik talas. Maaf, ini nih. Ini keripik talas yang warna ungu. Ya. Atau taro dalam bahasa Inggris. Ya. Taro, ya. Taro. Ya. Ada kemudian ada singkong, ada talas. Dan ini keripik daun kelor atau moringa. Moringa daun kelor, ya. Memang akan menjadi brand atau ciri khasnya dari kami Three Brothers Plus One ya. Karena untuk sementara daun kelor kan belum ada yang membuat. Yeah. Kemudian ini satunya keripik daun kelor buatan kami ya. Sebentar, dari saya ya. Dari khasiat kan kalau orang asing itu suka sekali mengetahui sekali khasiat daun kelor ya, yang bilang mungkin bisa dibilang daun ajaib ya, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit kan, apalagi dalam mistis-mistis itu bisa menangkal teluh, energi negatif ya, bisa dibilang negatif ya. Kemudian campurannya pun kan dari bumbu-bumbuan yang fresh, jadi tidak ada bahan-bahan buatan ya, jadi masih bisa dibilang sehat gitu. Ya. Sangat sehat. Baik, sekarang Beli gantian nih, saya juga mau pamer, boleh nggak? Ya silakan. Nah ini dia pemirsa, Sobat Seno, sengaja masih saya simpan. Saya order dari Beli. Ini taruhnya adalah yang talas ya. Betul? Ya. Ya. Beli kalau ada Sobat Seno tanya, dijual berapa per kantong itu? Nah, dengan kemasan yang terakhir karena kita sudah 3 kali ya jadinya berubah kemasan. Dari awal yang pembungkus plastik biasa, kemudian plastik dengan ditempel logo, dan sekarang sudah menjadi yang seperti Bapak pegang itu. Yang yang paling kita bilang sudah sempurna lah untuk dari kami untuk sementara ini. Bagus ya. kemasannya. Harga sekarang 18.000, kami patok harga 18.000. 8.000 per kantong. Volumenya berapa nih sebetulnya? Isinya berapa? Kalau ditimbang 18 isi 125 gram. 125 gram tuh Sobat Seno. Jadi itu di luar ongkos kirim ya Beli ya. 18.000 di luar ongkos kirim. Nah, emang dalam katakanlah sekarang kan bulan Agustus ya Beli. Di bulan Juli Beli, berapa banyak yang terjual Beli? Di bulan Juli kalau enggak salah itu kira-kira aja sekitar 200 bungkus. 200 bungkus, 200 kali 18.000 ya Beli ya. Lumayan ya Beli ya. Ya lumayan. Lumayan. Ini ya syukur
dengan mendapat segitu kita ada tim 7 orang. Ya, Oh, setidaknya bertujuh. ya 7 orang karena saudara, istri, adik, keponakan juga dan juga ibu juga ikut dalam tim Timnya. proses keripiknya ya. Ya. Dan Bli, pembeli 200 bungkus keripik ini dari Indonesia saja atau sudah juga ada pembeli dari luar negeri? Mungkin Ya. bekas guru pelukisnya kali. Udah sampai udah ekspor belum? Nah, ini Pak, mungkin yang sebelumnya mungkin saya dari segi penjualan ya jangkauannya mungkin di awal jangkauannya sebenarnya saya hanya daerah Ubud ya. Oh, ya. Awal Ubud karena belum tahu sistem pengiriman keluar ya. Di awal bulan kita memulai sampai 4 bulan itu hanya sekitaran Ubud ya. Karena mengenal sistem pengiriman seperti JNT itu belum kita kenal. Ya. Kemudian lewat Denpasar sampai Canggu itu bahkan ada ngorder sampai Canggu Kuta itu kita kebingungan bagaimana caranya membawa, sedangkan kalau dicat dengan ongkos kirim yang tinggi juga mereka artinya rugi Jadi di terlalu mahal ongkos. ya. Akhirnya juga kita menemukan teman yang mengambil kemudian keliling. Itu pun saya merasa juga kurang maksimal jadinya. Apakah kita akan bergantung dengan satu orang ini untuk keliling juga kayaknya tidak. Saat mencoba mencari informasi bagaimana adakah pengiriman yang bisa lewat dari Ubud, bahkan kalau bisa keluar Bali gitu. Akhirnya ya informasi dapatlah informasi bahwa pengiriman makanan itu bisa lewat JNT ya. Ya, dari situ saya mulailah terbuka gininya pasarnya lebih luas Pasarnya lagi. lebih luas. Ubud kemudian sudah sampai Denpasar, Canggu, Kuta gitu. Kemudian karena saya berpikir tidak mungkin kita hanya pasarnya hanya lingkup itu saja. Nanti ini kalau pasarnya di dekat-dekat ini jenuh akan mau dibawa kemana, kan kemungkinan ini tidak akan bisa berkembang kalau hanya mengandalkan pasar dekat. Akhirnya itu ketika dapat informasi lewat bisa pengiriman lewat keluar, itu di situ baru pikirannya terbuka lagi. Wah, Pak, akan dapat pasar lebih luas lagi. Baru sampai bisa keliling aja waktu itu sekitar 6 bulan bisa pengiriman lewat JNT itu sampai Kuta, Denpasar itu tanpa harus saya keluar juga boncengan itu. Kemudian sesekali ada juga yang meminta dari Surabaya gitu, tapi masih agak ragu-ragu cara kirimnya bagaimana. Kemudian terakhir ini sekitaran hampir 6 bulan yang lalu dibantu dengan dipromosikan oleh Ibu Nilu Jelantik. Di situ pasarnya itu Jawa, Kalimantan, Sumatera itu yang jauh-jauh. Dan syukurnya sekali zaman sekarang itu mungkin Tuhan juga memberikan jalan kepada saya. Itu pembayarannya lewat transfer itu kan lebih cepat, lebih mudah. Kita kirim barang ke tempatnya, kemudian pembayarannya tidak perlu harus bertemu orangnya kan, jadi sangat mudahkan sekali sistem ini ya. Artinya cocoklah dengan kondisi saya yang tinggal di rumah dengan bekerja di rumah, kemudian hanya tinggal mengirim ke lokasi, kemudian sudah sampai di tujuan. Itu yang juga sangat mendukung sekali, apalagi sosial media yang berkembang yang begitu pesat, jadi tidak perlu harus membawa barang keluar keliling, cukup dari dalam barang sudah kelihatan di luar jangkauan kita gitu. Baik, tadi ada nama Bu Jelanti, ini siapa sebetulnya? Seorang yang membantu pemasarannya, keripiknya, Beli Ketut dan Keluarga ini, siapa beliau ini?
Nah, beliau ini kan karena beliau yang paling suka juga untuk membantu promosikan UMKM Bali ya, karena situasi Oh, pariwisata macet. Beliau dulu pernah menjadi apa namanya, mungkin DPR ya, kemudian beliau oh, sudah tapi beliau masih dari followernya begitu luas sekali, banyak sekali followernya beliau. Kemudian ya. ketika beliau berkenan mengambil beberapa foto diri saya dan juga eh, foto keripik atau usaha saya itu, kemudian beliau Mm-mm. posting IG-nya beliau, respon dari teman-temannya beliau dari luar Bali itu yang sangat banyak sekali yang membeli Oh, keripik kami ya. Karena sebelumnya juga saya kan tadi sudah sempat saya singgung, saya ikut di beberapa komunitas Facebook, IG, hmm. Instagram kan seperti itu. Di situ juga sudah banyak sekali juga yang mengenal. Kemudian sempat juga dipiralkan oleh Denpasar Viral untuk usaha keripik ini ya. Kemudian diambil juga tadi saya sambung dengan Ibu Niluh Jelantik itu yang mempromosikan Hmm. di IG beliau, dan respon dari teman-temannya beliau sangat banyak sekali juga waktu itu. Baik, ini kalau Ibu Jelantik nantinya ikut menonton Karena Rumah Kita, saya ikut terharu, ikut bersyukur, berterima kasih, luar biasa, mulia sekali Ibu Jelantik membantu Beli Ketut untuk memasarkan keripiknya dan sampai ke Depok ini, Depok Jawa Barat sudah. Sampai jadi sekarang ini sudah menjangkau banyak kota di Indonesia ya, kira-kira gitu ya, Beli Ketut ya. Ya, 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 ya Pak. Ya. baik. Beli nggak tergabung dalam satu asosiasi UMKM gitu? Mungkin ada yang sesama pengusaha keripik, belum ada ya? Kalau di Bali. Belum, belum untuk sementara ini kan Ya. target saya sebenarnya. Kalau target tahun lalu sudah bisa dibilang tercapai dengan apa namanya, peningkatan kualitas yang sebelumnya sederhana, kemudian meningkat lagi dengan pengemasan yang sudah lebih sempurna seperti itu. Ya. Kemudian untuk target di tahun ini saya berharap bisa mengajukan apa namanya, izin makanan ya, atau Hmm. BIR kalau tidak salah ya, atau BPOM-nya, Dari bom supaya ya. ya, karena nanti ada beberapa teman juga dari luar negeri yang meminta untuk mengirim ke luar negeri, Hmm. itu salah izin ya, Ya. pasti belum belum terdaftar untuk izin makannya, jadi kendala lah untuk pengiriman ke luar negeri. Dan tapi teman-teman yang pas ada di Bali, kemudian ke luar negeri dipesan juga beberapa kali sampai ke Hong Kong sama ke USA, itu Hmm. dibawa secara pribadi oleh teman ini. Oh, Jadi di bawah. sudah Hmm. ya, jadi ada Norwegia, kemudian di Hong Kong sama di USA. Jadi sudah pernah terbang lah usahanya, walaupun Ya. orangnya belum terbang juga ke sana. Baik, Bli. Saya juga mau jujur nih, sebagai konsumen keripiknya, saya sudah Ya. coba yang dua itu renyah, Bli. Tapi ini sengaja nggak saya makan. Saya akan menganggapnya ini sebagai souvenir, kenang-kenangan dari Beli Ketut. Yang dua udah dibuka, dimakan rame-rame sama istri dan anak saya. Gitu, Bli. Ya, Ah, luar biasa sekali ya dapat penghargaan dari Bapak. Terima kasih banyak Bapak. sama-sama. Ini kan Tuhan juga yang ngatur kita bisa bertemu dari kenalan di IG. Saya juga coba bercerita kepada teman-teman dekat. Sudah ada yang pesan juga barangkali ke Beli Ketut ya. Baik. Ya, Pak. Beli ini Ya, menjelang perbincangan-perbincangan akhir karena memang kita biasa merekamnya sekitar 1 jam. Nanti kita bisa bikin jadwal yang lain lagi nih Beli, karena kalau ngobrol gini kan asik ya Beli ya. Beli, ya Bapak, ya. harapan apa Beli yang kedepannya Beli angan-angankan? Apakah nanti umpama pandemi sudah lewat nih, Beli akan kembali menjadi seniman lukis dan kerajinan tangan, atau mau dijalankan dua-duanya keripik dan lukis, atau gimana Beli?
ke depannya ini? Kalau dari impian saya, semua yang sudah saya lakukan, baik lukisan, kerajinan, dan usaha keripik ini, saya akan kombinasikan untuk berjalan bersama. Ya. Dan impian saya ke depannya, usaha ini lebih berkembang lagi, lebih luas lagi, tentunya juga peningkatan kualitas yang lebih juga. Dan saya juga ingin menunjukkan bahwa sebenarnya disabilitas juga mempunyai kesempatan yang sama seperti yang lain gitu. Ya, itu dia. Ya, karena kalau anggapan orang dulu ya, anggaplah dulu gitu. Bisa dibilang sebelah mata ya, dipandang sebelah mata. Tetapi kalau saya sebenarnya ingin mengubah paradigma disabilitas itu sebenarnya mempunyai kesempatan yang sama kalau mau berusaha dan ya membuka diri, membuka impian dan memaksimalkan kemampuannya sebaik mungkin, dan tentunya tidak gampang menyerah, karena ketika orang gampang menyerah apalagi kondisinya lemah, lebih cenderung gampang menyerah. Justru kalau misalnya kondisinya lemah, mampu menghasilkan sesuatu yang mungkin melebihi batas dari kemampuannya, ini yang bisa membuat kebahagiaan yang luar biasa ya. Betul. Ya. Orang-orang bilang out of the box katanya. Kalau bisa, betul. saya inginnya yang seperti itu, mengubah hal-hal yang mungkin yang dianggap kurang mampu, tetapi sebenarnya kalau kita mau berusaha ya tentunya dengan doa, usaha, dan niat yang tulus, kemudian komitmen, ini saya yakin ya, untuk sementara saya sangat yakin sekali akan mampu lah seperti itu untuk bersaing secara utuh atau secara normal pada umumnya ya dengan yang lain, tanpa apalagi situasi sekarang sosial media dan pendukung-pendukung untuk kita untuk berusaha itu sudah lebih besar, lebih mudah lagi ya. Kalau dulu kan mengandalkan fisik ya, tentunya kalau fisik sendiri kan memang kurang dari yang lain, tetapi dengan adanya perubahan-perubahan dari peralatan dan juga sosial media ini, inilah kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa kita sebenarnya bisa sama dengan yang lain. Baik, Bli. Saya coba rangkum dulu untuk Sobat Seno ya. Jadi Sobat Seno, saya dari lubuk hati yang terdalam sebetulnya perbincangan dengan Bli Ketut ini juga menjadi cerminan buat saya gitu ya Bli ya. Cerminannya adalah marilah kita bersyukur terhadap apa yang sudah Tuhan atau Allah beri. Kalau saya Muslim kebetulan Bli ya. Sobat Seno yang punya kesempurnaan, janganlah cepat mengeluh karena Allah sudah demikian baik memberikan apa yang harusnya Anda bisa lakukan lebih banyak lagi ya Bli ya. Dan sementara itu ada seorang Bli Ketut dan keluarganya yang penuh semangat, penuh gairah untuk maju dan terus berkembang walaupun di tengah pandemi seperti ini. Luar biasa sekali Bli, saya terharu. Harusnya ini yang berterima kasih saya loh Bli, bukan Bli. Saya berterima kasih Bli Ketut mau meluangkan waktu ya. Karena kan ini jam-jam sibuknya Bli, biasanya sibuk untuk menyiapkan pesanan keripik di esok hari atau lusa. Sebelum ditutup Bli, mungkin ada satu kalimat penutup dari Bli Ketut, silakan. Mungkin pesan kepada teman-teman atau Sobat Seno atau siapa saja. Silakan Bli, kata-kata penutupnya Bli. Mungkin kata penutupnya, kita tidak usah menyerah dengan apapun keadaannya, karena bagian dari warna kehidupan kita harus tetap menjalankan tugas yang diberikan oleh beliau. Dan hal yang terpenting buat saya, bagaimana caranya Tuhan bisa tersenyum dengan usaha yang kita lakukan. Tetap semangat dan raihlah mimpi setinggi mungkin untuk
kehidupan yang lebih baik untuk kita semua, bukan untuk sendiri tapi untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beli nanti kalau ada kesempatan lain di kemudian hari, mungkin Beli nggak keberatan kita undang lagi dengan topik yang agak berbeda. Mau saya ulas juga lukisannya ya Beli ya, kalau nggak keberatan ya Beli. Ya, ya Baik. Bapak. Ya. Baik, Terima Sobat kasih. Seno, ini perbincangan yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi edukasi, menjadi inspirasi, menjadi penyemangat kita. Dan kita sama berdoa di Jakarta, di Bali, seluruh Indonesia supaya COVID-19 ini segera berlalu ya Bi ya. Jaga kesehatan ya Bli, salam untuk JP, untuk orang tua, untuk istri, dan anak juga. Ya, Ya. amin. Kalau Selamat bahasa Bali malam. itu apa penutup? Om Santi, 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 Om ya? Betul Ya, nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bli malah bisa gitu. Baik, suksma ya Bli, terima kasih. Ya, Ya, selamat selamat malam. istirahat. Ya.